Pemirsa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini menggelar sidang lanjutan dengan menghadirkan terdakwa Hendra Kurniawan serta Agus Nurpatria atas dugaan obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Terjadinya relasi kuasa dalam kasus ini menjadi perhatian publik saat pertama muncul dalam persidangan pemeriksaan Hendra pekan lalu. Lalu sejauh mana relasi kuasa dapat memberikan vonis dengan ancaman hukuman maksimal? Kita akan membahasnya dengan Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana yang telah tersambung melalui Zoom. Selamat siang, Kang Asep. Salam sehat, Kang. Saya selalu dan semangat selalu, Pak. Semuanya sehat ya. Iya, salam sehat sekali lagi, Kang Asep. Saksi yang dihadirkan hari ini sama dengan kemarin, hanya terdakwa saja yang berbeda. Apa yang membedakan keterangan yang bisa digali dari para saksi tersebut hari ini? Ya, pertama ini perkara kan di-split, perbuatan sama, ada penyertaan, cuman peran terdakwa masing-masing berbeda. Kemarin 12 saksi ini untuk peran terdakwa pelaku, yaitu yang menembak, yaitu E. Nah, sekarang yang 12 ini untuk 4 orang ini kan, untuk FS, untuk PC, untuk RM, untuk KM rencananya. Tapi sebenarnya sidangnya harus seorang demi seorang dihadirkan. Tidak boleh satu karena perkara di-split, tapi lihat kemarin sidang mau diundur, mau disatukan katanya. Tapi nggak tahu lah kalau memang percepat, tetapi seharusnya masing-masing dihadirkan seorang dalam keadaan bebas dan tidak saling mempengaruhi berhubungan gitu kan. Nah, kalau sekarang apa yang akan didapat berbeda pasti sama dong, tidak mungkin beda, tidak boleh berbeda karena keterangannya juga sama. Kan dia kebanyakan yang 12 itu kan tidak mengetahui di kejadian, artinya saksi itu dia lihat, dia dengar dan dia mengetahui atau dia mengalami. Tapi memang ada putusan MK, dia tidak lihat, tidak dengar, tidak mengalami. Cuman harus berhubungan dengan alat bukti lain. Jadi pada intinya keterangan saksi yang 12 sekarang ini ya hanya berlaku untuk 4 terdakwa yang sekarang jadi dihadirkan sebagai terdakwa kan. Bayangkan oleh Bapak, kalau yang 12 ini per satu-satu untuk FS gimana nanti lagi itu kayak siaran ulang aja kan. Jadi 12 ini keterangannya berlaku untuk 5 terdakwa, cuma di masing-masing berkas yang berbeda. Tapi isinya ya sama lah. Dan untuk membuktikan adanya dugaan perintangan penyidikan ya dalam kasus ini, Kang Asep. Bukan. Kalau yang ini, ya sekali lagi bisa aja untuk membuktikan pasal, kalau yang untuk 4 terdakwa di pasal pembunuhannya 338 atau 340. Jadi kehilangan nyawa, perampasan kemerdekaan. Tapi bisa juga nanti kalau dijadikan saksi untuk yang 6 orang. Ada kelompok, ini saya bagi 2 ya supaya gampang. Di perkara utamanya pembunuhan ya, tanda petik ya, yang 5 orang ini kan didakwanya. Sedangkan ada kelompok 6 ini kelompok polisian, kelompok proses merintangi tadi ya, sebenarnya merusak dan merintangi proses penyidikan ya. Nah itu memang berbeda. Tapi kalau mereka dihadirkan juga bisa juga. Mungkin malah capek juga ya kalau yang 5 ini dihadirkan untuk 6. Bayangkan yang 12 orang ini akan dihadirkan untuk terdakwa 11 orang gitu kan. Kalau masing satu-satu bisa berapa lama itu waktunya. Baik, terkait dengan kasus obstruction of justice, hampir semua terdakwa seolah berlindung ya dengan alasan perintah atasan. Apakah perintah atasan ini bisa meringankan hukuman nantinya, Kang Asep? Di pidana itu perbuatan dilarang itu kan dimuat di bab 2 bab 3. Bab kejahatan bab 3 adalah tentang pelanggaran. Tapi bab 1 itu mengatur pasal dari mulai 44 dan seterusnya itu ya kurang lebih 8-10 pasal ya tentang hal yang memperingan, memperberat dan menghapus. Nah, apakah nanti perbuatan yang 6 ini termasuk perintah jabatan pasal 51 itu harus dilihat. Jadi pasal 51 ada lagi nih. Prinsipnya itu ya supaya dipahami ya bahwa dia tidak dapat dipidana kalau melaksanakan perintah jabatan. Nah, perintah jabatan ini udah diperluas oleh jurisprudensi Mahkamah Agung ya dari mulai tahun 65 sampai terakhir 2002. Itu ada putusannya Pak Artijo. Harus de facto de jure di bawah otoritas pengendalian komandan. Nah, masalahnya apakah yang 6 orang ini de facto de jure ya di bawah otoritas komandannya? Ya, satu. Kedua, apa di bawah pengendaliannya? Itu harus dilihat. Yang kedua, nah yang harus dipahami, apakah situasi itu memungkinkan? Nah, ini pasti yang artinya adalah psikolog ya, atau lebih bahasa sederhana dipahami oleh publik. Apakah dia tahu bahwa itu ada perbuatan? Ya, bahwa itu tanda petik ya rekayasa. Kalau rekayasa dia dibikin, ya itu bukan melaksanakan perintah jabatan, justru dia ikut serta gitu kan di situ kenanya. Tapi kalau dia tidak tahu, sekali lagi sengaja itu kan unwilling and unwitting, dia mengetahui dan menghendaki. Kalau dia tidak menghendaki ya nggak kena gitu kan. Artinya apa? Kita lihat nanti di fakta-fakta persidangan apa yang dilakukan oleh HN dan 6 orang ini ya ketika membuat perbuatan itu yang dilakukan oleh jaksa kena undang-undang ITE maupun undang-undang KUHP, dilihat unsur itu apakah yang bersangkutan ketika dilakukan itu sudah mengetahui rekayasa atau tidak gitu kan. Nah, kalau dia mengetahui rekayasa berarti dia pasal penyertaan, bukan dia karena perintah
Kalau perintah jabatannya dia tidak mengetahui, dia tidak menghendaki, dia melaksanakan. Tapi kan kalau lihat rekaman-rekaman, di antaranya ada yang tahu kan. Ternyata misalkan J ini sedang mengerang kesakitan. Foto itu kan yang dilaporkan kan. Ya akhirnya ditembak itu kan, tanda petik ya, walaupun disangkal oleh FS. Tapi semua itu nanti dilihat di persidangan nanti, masing-masing kesaksiannya, ya dari mulai bintang 1 ke bawah, itu akan ketahuan perintah-perintahnya sejauh mana itu perintah jabatan. Hmm. Tadi yang Kang Asep maksud nggak kena itu artinya bisa bebas atau hanya diringankan saja hukumannya nanti? Di KUHP itu sepilah, Mbak Eva ya, ada memperingan kan, ada memperberat, ada menghapus ya. Nah, kalau diringan tuh gini, biasanya hakim mempertimbangkan kalau dia berterus terang, mengakui perbuatannya, gitu kan, itu paling gampang. Nah, kalau diperberat, dia penegak hukum, malah melakukan tindak pidana. Kalau menghapus itu faktor luar, ini yang orang jarang paham, Ajas Indamun ini pasal 51 ya, sekali lagi, kalimatnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, itu di asas Indamunnya. Kemudian normanya tidak dapat dipidana, kalimat yang pertama, kalau banyak terjemahan yang salah, ya sekali lagi kalimat tidak dapat dipidana. Jadi dia menghapus perbuatan itu ada, cuman dihapus karena alasan pembenar. Pembenar itu karena apa? 3 ya, yang sesuai. Karena memang undang-undang perang, ya. Nembak itu alasan perang kan? Itu perintah undang-undang, ya, karena undang-undang. Kedua, karena nodwir, karena terpaksa. Nodwir ada nodwir ekses ya. Yang pernah lihat Bapak kita yang apa begal-begal itu kan, ya. Nah, jangan ada perbuatan dia pembunuh kan, dalam petik orang meninggal. Tapi dia karena waktu itu terpaksa ada perlawanan. Yang ketiga, nah ini yang jarang orang paham, jarang baca undang-undang, jarang paham apa asal usulnya pasal 51 ini. Kalau ini perintah jabatan. Nah, orang suka menafsirkan sedang keadaan darurat, sedang perang. Lah, itu nggak ada klausul itu. Ya, itu jelas kalimatnya, pasalnya gitu kan. Terus, wah itu berlaku untuk militer. Nggak ada KUHP kok untuk sipil gitu. Apa lebih parah lagi? Loh, itu kan hal yang dilarang. Justru itulah KUHP itu memuat yang dilarang, jatuhnya membunuh, tapi ini bisa dihapuskan perbuatan ini. Maka nanti yang 6 orang ini ya, nah apakah nanti pembelanya akan masuk yang memperingan ya, nah, apa justru memperberat karena dia penegak hukum melakukan tindakan melawan hukum, atau juga bisa juga kalau dia perintah jabatan, kalau dia melaksanakan perintah jabatan, cuman tadi otoritasnya kendalinya di bawah dia apa enggak, itu tindakan membuat berita acara itu kan. Baik. Maaf ya, saya bocorin aja. Di Propam kan tugasnya nggak buat berita acara orang melakukan perbuatan pidana, yang itu kewenangannya Polsek Jakarta Selatan, Polres Jakarta Selatan. Baik, baik tentu kita masih nantikan ya bagaimana jalannya sidang perintangan Buktian. penyidikan ini. Dan juga yang menarik, pekan depan Kang Asep sidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan juga Ricky Rizal. Akan digabung Ferdy Sambo dengan Putri Chandrawati, kemudian Kuat Ma'ruf akan digabung dengan Ricky Rizal. Kenapa mekanismenya seperti itu, Kang Asep? Ya sebenarnya nggak boleh satu berkas satu perkara. Ya memang ini salahkan code kalender, salah manajer persidangan gitu kan. Risikonya ketika majelis yang sama mengadili 4 terdakwa yang diseplit. Sebenarnya memang di praktek itu sering kejadian karena banyak satuin oke lah disatuin sekaligus kan. Padahal ini kan perkara menarik perhatian publik ya, sekali lagi ya, yang menyangkut seorang penegak hukum, seorang jenderal ya, yang sejak awal kebohongan rekayasa semakin nampak. Dan orang melihat juga kelompok 4 ini kan boleh dikatakan tanda petik kan masih satu grup gitu, satu kelompok. Nah kalau ini disatukan saksinya, walaupun saksinya akan sama dari keterangannya, tapi aturan persidangan tadi yang harus dipegang, saksi dihadirkan seorang demi seorang dalam keadaan bebas. Ya, kalau sekarang 4 terdakwa disatukan di ruangan, ya 4 berkas loh, walaupun majelisnya sama. Ya, kemudian saksi, ya walaupun memang berlaku untuk 4-4-nya, jangan dengan dasar mengejar ajas peradilan sederhana mudah biar ringan. Ya kalau gitu kenapa di awal dakwaan juga dianggap sama gitu kan? Atau dibacakan sekaliguskan kan? Tinggal beda yang beda pasalnya, beda perannya aja. Ini yang jadi masalah karena sejak awal ya tadi kan kita udah ingatkan memberikan masukan kepada pengadilan. Ya bentuk aja kalau 11 berkas 11 majelis gitu kan. Jadi bisa bersamaan gitu kan, bisa di ruang ada 11 ruangan lah atau harinya ditentukan berbeda. Nah, kalau sekarang risikonya sekali lagi risikonya 4 ini majelis yang sama dan pengalaman pembacaan dakwaan, kemudian kemarin 3 orang saksi yang dari 12 diperiksa aja dari pagi sampai jam 4. Nah, mereka akhirnya menyatukan. Emang di praktek itu dilakukan, tapi kalau KUHP itu kan pasal 3 ajas legalitas. Proses peradilan menggunakan undang-undang ini. Ketika memeriksa itu tadi satu berkas satu majelis, terpisah terlepas majelisnya sama. Ya risiko ketika di awal sidang berani ya satu-satu. Nah, sekarang ketika mengalami sekali lagi ya, bahwa memakan waktu, tenaga, dalam tanda petik melelahkan, sekarang disatukan, ya biarlah nanti
Ingat loh, Mahkamah Agung itu kewenangannya 3. 1, kompetensi kewenangan, apakah berwenang selatan atau tidak. Kedua, penerapan hukum. Yang ketiga nih yang penting, apakah ya aturan hukum dilaksanakan atau tidak. Nah, ada aturan KUHP tadi, 1 berkas, 1 pemeriksaan, terlepas itu banyak. Tapi itu satu kewenangan Mahkamah Agung bisa membatalkan loh persidangannya. Ya karena itu tadi, apakah persidangan sesuai atau tidak. Itu di pasal 28 Junto 30 Undang-Undang Mahkamah Agung. Kemudian juga ya yang lebih penting lagi itu ada ya kewenangan Mahkamah Agung ada 3 di pasal 253 KUHP. Ya artinya apakah peraturan pelaksanaan, bahasa sederhananya, apakah proses persidangannya dilakukan sesuai hukum acara atau tidak. Itu bahasa yang paling gampang. Kalau proses hukum acara tidak sesuai dengan perundang-undangan, Mahkamah Agung bisa membatalkan acara sidangnya. Baik, masih terus bergulir kasus ini, sidang perintah penyidikan dan juga sidang kasus dugaan pembunuhan berencana. Kita akan kawal bersama ya, Kang Asep. Harapannya persidangan berlangsung dengan cepat, murah, dan juga adil. Terima kasih, pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat, Kang Asep.